Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bersyukur atas berkat perlindungan dan pimpinan yang Tuhan berikan di tengah pandemi dan banyaknya perubahan dan penyesuaian pelayanan yang sudah dilakukan. Dan untuk terus mendukung berbagai pengembangan pelayanan GBP yang disesuaikan dengan normal baru. Impact Kids pada pukul 8 pagi. Impact Talk pada pukul 12 siang. Impact Family pada pukul 8 malam. Dengan semangat yang tetap sama untuk share gift di sekeliling kita sampai ke ujung bumi. Mari kita memberikan persembahan Natal melalui rekening berikut atau QR Code dengan kode 08 untuk persembahan Natal di akhir nominal. Share gift, the gift of Christ to share with the world. Grace of God in Christ Jesus, through faith alone, trust in Him. Di malamnya sepi dan sunyi, terdengarlah suara makhluk bernyanyi, menyampaikan berita surga pada para gembala yang miskin. Orang majus mencari
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat Hari Natal. Kita bersyukur dalam suasana Natal tahun ini walaupun banyak perubahan dan kita tidak bisa bertemu di gedung gereja, namun kita dapat tetap berjumpa dan bersatu di dalam tayangan dari online. Kita bersyukur di dalam setiap kondisi dan keadaan yang Tuhan telah izinkan untuk terjadi pada tahun ini, kita masih tetap bisa menikmati indahnya persekutuan dalam Yesus Kristus. Kita masih tetap bisa merayakan makna Natal yang sejati, hari kelahiran Yesus Kristus. Dan saya menyambut Bapak Ibu Saudara semua dalam tayangan ibadah Natal Gereja Baptis Pertama. Kami bersuka cita dan senang semua bisa bergabung. Kalau ini baru pertama kali Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan dari Gereja Baptis Pertama, kami menyambut dan terima kasih sudah bergabung. Doa kita bersama, kita dapat tetap terkoneksi, kita dapat tetap bersama-sama, dan setiap hari kita dapat berhubungan juga lewat konten-konten digital yang disajikan, karena kita ingin selalu memiliki persekutuan ini dalam Tuhan Yesus Kristus. We welcome you, brothers and sisters in Christ. This is an unusual Christmas celebration or unusual Christmas service. Usually we could gather at church, but because of the situation with the pandemic, we cannot gather together. But it does not mean that we are not connected. That's why we want to come into your homes and celebrate Christmas to remember and to worship our Lord Jesus Christ. This is combined worship, so we'll be doing it mostly in Indonesia, but we pray that you still can enjoy the warmth of the fellowship together that we will have. Kami terus mendorong Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengikuti dengan penuh hikmat, kita bisa mengikuti dengan keluarga kita, karena tema Natal pada tahun hari ini, kita mau masuk keluarga-keluarga kami dari pendeta-pendeta yang ada di tim pastoral, mau masuk ke dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Jadi kami mendorong kita bisa bergabung bersama-sama sebagai keluarga dan menyaksikan tayangan ini bersama-sama. Friends, today and this year, our theme is we want to enter to your homes. That's why the pastoral team, we as a family will lead the worship, and we want to be present in your home. And so that's why we urge you to watch this video together and participate in this worship service together with your families. So if you have to do that, you can call your maybe one or two family members that are still making their way to your TV or to your laptop or whatever device you're using. We urge you that you do that, because you could hit the pause button and we could have an worship experience together. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menjalani ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan bersyukur oleh karena kemurahan-Mu saja kami dapat berkumpul bersama-sama merayakan hari Natal. Kami mengingat akan karya ajaib-Mu, bagaimana Engkau menyelamatkan kami, di mana Engkau menjelma menjadi manusia. Semua untuk mengasihi, karena Engkau mengasihi dunia ini untuk menyelamatkan, menjadi jalan penyelamatan bagi kami semua. Kami bersyukur atas iman yang kami miliki dalam Engkau, dan kami berdoa pada saat kami beribadah kepadamu, perhatian kami, pikiran kami semuanya dapat kami tujukan kepadamu, merasakan suasana yang indah oleh karena kami telah menerima berkat anugerah keselamatan daripadamu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu dapat bertahta di dalam kehidupan kami masing-masing. We thank you, Lord Jesus, that we could gather together in this Christmas morning to worship you. We pray that our worship will be pleasing in your sight as we concentrate and opening our life to be able to receive and to be grateful for the faith that we have in you. We pray that your peace will be in our heart, will rule our lives, and we could stay connected together, united, because we have been saved by you. This is why we celebrate Christmas, because we are grateful for your great works of salvation where you have come to this earth to save us. We thank you, Lord Jesus. We love you. In Jesus' name we pray. Tuhan Allah Bapa kami menaikkan seluruh doa kami dan juga ibadah kami ke dalam kuasa-Mu. Kiranya semua kami lakukan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Natal sekali lagi, dan mari kita ikuti seluruh rangkaian ibadah Natal pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Saat Natal ini kami sekeluarga
ingin mempersembahkan sebuah lagu pujian, Hai Bethlehem Efrata. Lagu ini diinspirasi dari sebuah nubuatan dari Mika pasal 5 ayat 1 yang kita tahu bahwa nubuatan ini telah digenapi di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 12. Ini tentang kisah tentang Natal yang akan dibaca sebelum kita melanjutkan. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nats yang luar biasa. Ini kisah tentang nubuatan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Kalau merenungkan tentang Bethlehem, ini adalah kota yang kecil ya di Yerusalem. Bethlehem punya sejarah yang unik berkenaan dengan kedatangan Mesias juru selamat. Ya, karena nenek moyang Yesus Kristus juga ada dari Bethlehem ya. Kita tahu Rut dan Boas dari Bethlehem, Daud dari Bethlehem, dan Yesus dinubuatkan sebagai Mesias akan datang dari Bethlehem. Bethlehem dikatakan kota kecil ya, tidak terlalu dikenal, tetapi Mika menyebutkan sebagai kota yang penting untuk Mesias. Tetapi engkau, hai Bethlehem, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Walaupun dari Bethlehem ini kota yang kecil di antara Yehuda, tetapi Tuhan menubuatkan melalui Mika ini akan bangkit seorang pemimpin yang memerintah atas Israel. Dan ini bukan berbicara tentang Daud semata-mata, tetapi bicara tentang Mesias ya,
Mesias. Nah, kalau kita menarik di dalam Matius tadi, di Bethlehem ya, ketika mereka Herodes bertanya, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tadi di Mika 5 ayat 1, hai yang terkecil, tetapi di dalam Matius sekali-kali bukanlah yang terkecil. Tuhan memakai Mesias datang di Bethlehem, sehingga kota ini menjadi kota yang penting untuk kelahiran Juru Selamat. Tapi saya ingin menekankan, daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kata pemimpin yang akan memerintah dan pemimpin yang akan menggembalakan ini berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat. Dia adalah Tuhan dan juru selamat yang akan memerintah umatnya di dalam damai sejahtera, karena dia penasehat yang ajaib, raja yang perkasa. Ya, dia adalah Tuhan dan juru selamat, dan dia ada penggembala, ya, menggembalakan umatku Israel. Saya waktu kecil jadi gembala. Jadi saya ingat bagaimana menjadi gembala domba ya, tapi juga gembala kerbau ya. Dan gembala itu punya peran yang sangat penting bagi keselamatan atau domba-domba atau binatang penggembalaannya. Nah, saya ingin menekankan bagian ini seperti nyanyian yang kita akan kami nyanyikan, bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan, Raja, Juru Selamat, tetapi Dia adalah Gembala yang menyelamatkan domba-domba. Bahkan bukan hanya gembala, Dia berkorban untuk domba-dombanya. Inilah Tuhan Yesus. Dia datang untuk menjadi juru selamat yang mati ganti kita, orang-orang berdosa, supaya kita diselamatkan. Dan Dia adalah Tuhan juru selamat, gembala yang baik. Amin. Mari kita menyimak lagu yang akan kami nyanyikan, Hai Bethlehem Ephrata. Sunyimu
triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. On the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, veiled incarnate deity. This is man with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Oh, the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. While he lays his glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give a second birth. Oh, the herald angels sing, glory to the newborn King. Shalom. Selamat Natal Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan berita Natal yang sudah disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf dan Maria dan juga para gembala yang ada di padang. Saya ingin membacakan firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel. Immanuel. Yang artinya, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah berita Natal yang disampaikan kepada Yusuf dan juga kepada Maria, bahwa Maria mengandung daripada Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak dan malaikat berkata, beri dia nama Yesus. Karena Yesuslah yang menjadi juru selamat manusia. Yesuslah yang menyelesaikan setiap pergumulan dosa manusia. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri tanpa pertolongan daripada Tuhan Yesus, tanpa penebusan dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus lahir ke dunia di Natal yang pertama yang diberitakan kepada Yusuf dan Maria, kepada para gembala saat itu adalah untuk memberitakan keselamatan kepada orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kita punya pengharapan. Dosa-dosa kita diampuni supaya kita masuk sorga. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Bagian kita adalah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus.
maka Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Dan kemudian di dalam ayat 23, malaikat juga berkata bahwa anak laki-laki itu akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Inilah janji yang indah. Jadi Tuhan Yesus selain menjadi juru selamat umat manusia, Dia juga adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menolong kita, Allah yang senantiasa menjagai kita dari mara bahaya, dari berbagai macam bencana. Bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita juga akan dijagai oleh Tuhan karena Dia adalah Immanuel. Mungkin pada saat ini kita merasa sendiri, kita merasa tidak ada yang menemani. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita juga dijagai, kita ditemani. Ada sahabat, ada penolong yang senantiasa menjaga kita, memberkati kita, melindungi kita, yaitu Immanuel, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah berita Natal. Dan ini jugalah yang disampaikan oleh para gembala saat mendengarkan berita dari malaikat bahwa telah lahir di Bethlehem juru selamat. Dan kita tahu di Matius pasal 1 ayat 23, Dia juga adalah Immanuel. Pada saat ini sebagai lagu yang menjadi lagu favorit saudara, yang sering saya nyanyikan karena beatnya sangat bersukacita, yaitu lagu Kabarkan dari Gunung, Bukit dan Manapun juga, yang dinyanyikan oleh para gembala. Pastinya juga bersama malaikat waktu itu, bahwa telah lahir ke dunia Yesus Kristus juru selamat, Yesus Kristus Immanuel, Allah yang menyertai kita, yang memberkati kita, yang melindungi kita, yang menjadi penolong bagi kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah jawaban atas setiap persoalan hidup kita, dosa kita, masalah kita. Mari kita nyanyikan lagu Kabarkan dari Gunung, Bukit dan Manapun juga. Kita nyanyikan bersama-sama. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mereka memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Kabarkan dari gunung,
Selamat Hari Natal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur atas pesan Natal yang kita terima, itu bukan hanya memiliki makna rohani, tentu itu yang paling penting, karena dari berita Natal itulah kita dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kita dapat memiliki tingkat keyakinan yang tinggi akan pesan Natal yang sudah kita terima, karena tercatat juga di dalam sejarah. Saya ingin membacakan pesan Natal dari Lukas pasal yang kedua tentang kelahiran Yesus, dari mulai ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galili ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita melihat di dalam sejarah mencatat bahwa memang terjadi sensus untuk dunia Romawi pada saat itu, membuktikan bahwa kisah kelahiran Yesus ini merupakan suatu kejadian yang dapat diandalkan dan adalah nyata. Ini menjadi kekuatan iman bagi kita. Seringkali kita dibuat untuk dari dunia ini menjadi ragu. Apakah sungguh-sungguh terjadi kelahiran Yesus kini? Apakah sungguh-sungguh Maria mengandung dari Roh Kudus? Mungkin kita bertanya-tanya. Namun Alkitab membuktikan, sejarah juga mencatat. Bukan sejarah Alkitab, tapi sejarah dunia juga mencatat peristiwa tentang kelahiran Yesus Kristus, peristiwa tentang kehidupan Yesus Kristus, dan juga peristiwa tentang kematian Yesus Kristus. Disinilah kita dapat memiliki harapan yang kokoh, harapan yang dapat kita andalkan, bahwa sungguh Natal itu benar-benar terjadi, dan kita mengimani bahwa pada hari Natal Sang Juru Selamat Mesias yang telah dinubuatkan, dicatat di dalam kitab para nabi ratusan tahun sebelumnya, semua menjadi nyata di dalam peristiwa Natal, di mana Tuhan Allah menjelma menjadi manusia dan ia hidup sempurna. Kemudian dicatat juga bahwa ia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, disaksikan banyak orang dan naik ke surga dan akan datang kembali. Dan sambil kita menantikan peristiwa indah itu, kita dapat menyanyikan tentang Injil Yesus Kristus. Kita dapat menyanyikan tentang kabar baik yang telah kita terima. Di keluarga kami, khususnya mungkin saya pribadi ya, sangat menyukai lagu Ku Kurang Tahu Mengapa Tuhan Allah. Karena di situ lengkap sekali menceritakan tentang peristiwa kehidupan Yesus, tentang kabar baik, di mana ia lahirnya, kehidupannya, kematian dan kebangkitannya, semua ada di dalam lagu Ku Kurang Tahu Mengapa Tuhan Allah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, kita menyanyikan bersama-sama Ku Kurang Tahu Mengapa Tuhan Allah. Iman
Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah Bapa yang telah datang ke dunia, kami bersyukur dan berterima kasih. Walaupun setiap kejadian yang tercatat, ada bagian-bagian yang tidak masuk akal bagi kami, karena kami terbatas. Namun kami mensyukuri ketika kami dapat mengenang dan mengimani peristiwa Natal, sebagaimana Engkau telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, dan kami mensyukuri dengan sepenuh hidup kami. Tuhan, kami pun mensyukuri atas amanat yang Kau berikan kepada kami. Sebagaimana pujian tadi, Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya mencapai ujung bumi, namun atas kemurahan-Mu, oleh karena anugerah keselamatan yang telah kami terima dan bimbingan daripada Roh Kudus-Mu, kami siap Engkau pakai untuk mengabarkan Injil ke seluruh bangsa, ke semua suku bangsa, memuridkannya Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, dengan kesempatan yang Kau berikan, dengan setiap pertolongan dan pimpinan-Mu. Kami mensyukuri kami telah menerima hadiah Natal, hadiah hidup yang kekal di mana Yesus telah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami bersyukur Engkau telah menggabungkan kami sebagai satu jemaat, baik di Gereja Baptis Pertama pun satu jemaat sebagai tubuh-Mu yang kekal di dunia ini ya Tuhan. Dan kami mensyukuri Tuhan, kami terus ingin taat kepadamu, dan kami berdoa kiranya hadiah Natal, kabar baik, berita sukacita telah kami terima dapat kami sebarkan ke semua orang, sehingga semakin banyak orang yang akan percaya dan beriman kepadamu, menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat memperingati Natal, kami dapat berkumpul bersatu dalam ibadah Natal ini. Kami serahkan semua yang kami naikkan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Gereja Baptis Pertama dan IDC selalu mengusahakan yang terbaik untuk berdampak pada dunia melalui pemuritan yang alkitabiah. Saat dunia kita beralih ke dunia maya, kita pun berusaha untuk menjangkau jemaat melalui YouTube, Instagram, dan juga pertemuan online lewat Zoom. Dengan ini, kami menghadirkan aplikasi Impact Discipleship Communities. Di dalam aplikasi, Anda dapat menemukan tayangan YouTube renungan kesayangan Anda, juga konten lain yang tidak kalah menarik. Anda juga dapat membagikan konten-konten ini kepada orang-orang di sekitar Anda.
Informasi persembahan juga dapat dilihat di aplikasi, dan Anda dapat memberi melalui e-wallet langsung dari aplikasi. Selain itu, ada komunitas-komunitas pemuritan yang dapat diikuti agar Anda dapat bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Kristus. Anda juga dapat mengirim pokok doa atau komitmen yang dapat dibagikan kepada semua jemaat, komunitas Anda, kepada tim pastoral dan tim doa, atau hanya dapat dibaca oleh Anda sendiri. Jangan lupa, doakan pokok doa yang sudah Anda sukai. IDC, Impacting the World through Biblical Discipleship. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kita dapat mengalami ibadah Natal bersama-sama, tentunya walaupun dalam suasana yang unik dan di dalam kita tidak bisa berkumpul, namun kita dapat merasakan bahwa roh kita bersatu karena iman kita satu di dalam kita mengimani pesan Natal itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat telah lahir pada hari yang terberkati ini. Brothers and sisters in Christ, we are so grateful that we could join together in worship and that we have worship together in this Christmas worship service, even though under different circumstances than what we're used to, being able to meet, having fellowship afterward, sharing a meal together afterward. But we are united because we have received by faith this blessed story of Christmas, that Jesus was born this blessed day. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menerima berkat anugerah Tuhan ini, kita menerima keselamatan yang sudah diberikan, dihadiahkan kepada kita, yang kita peringati dalam hari Natal ini, dan kita memiliki harapan yang cerah untuk ke depan. Kita melangkah maju dan selalu maju dengan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Walaupun suasana sekeliling kita, ancaman-ancaman tidak berubah, pandemi belum berlalu pun, kita masih tetap memiliki jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus. Itulah menjadi pegangan kita, dan kita telah merayakannya dalam hari Natal ini. Nah, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di dalam kebaktian Natal Gereja Baptis Pertama. Doa kami adalah semua yang telah kita terima, lagu-lagu yang telah kita naikkan, firman Tuhan yang telah kita dengarkan, semua sungguh-sungguh akan membangun kita beriman kepada Yesus Kristus dan terus bertumbuh di dalamnya. Kami terus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk terus terhubung dengan kami di Gereja Baptis Pertama. Terus kita bisa berhubung melalui website, melalui apps yang tadi baru dijelaskan tentang apps Gereja Baptis Pertama yang baru. Kami mendorong untuk bisa mendownload dan bisa mencobanya untuk bisa kita tetap terhubung dan kita bertumbuh. Bagi yang belum mengikuti kelas-kelas sekolah minggu atau kelompok-kelompok pemuritan, kami mendorong untuk bisa mengikuti instruksi di apps tersebut supaya kita bisa terhubung dan bergabung bersama-sama. Friends, brothers and sisters in Christ, we encourage you that despite of all of the threats, despite of all of the difficulties that we might face, we don't know when this pandemic will be over, but we just encourage you to put our hope and full trust in Jesus, receive the peace that comes from Christmas, the peace that come knowing that Jesus, our Savior and Lord, came to earth and have given us salvation, graced us with salvation. We encourage you to stay connected with us as the body of Christ, as a church. We have introduced the apps that we have just launched today, and we're grateful for that. We encourage you to download the apps, stay connected, and then we could follow that. We could start a Bible study group with that apps. We could form new groups. If you have not joined any Bible study group or a Sunday school group, please do so in the apps. You could follow the instruction on the apps or contact the number on the screen so that we can follow up, because we want everybody to really understand and know who Jesus is, and together we can grow in obedience in our Lord and Savior Jesus Christ. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kami dapat datang kepadamu dan kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa sungguh Engkau telah hadir dan memberikan
kedamai sejahtera, memberikan jalan keluar bagi segala salah dan dosa kami. Dan kami menerima pengampunan-Mu, kami menerima hadiah Natal ini dengan iman, untuk melangkah maju ke depan. Apapun yang kami hadapi, kami meyakini Engkau telah menebus kami sepenuhnya milik-Mu, dan Engkau akan selalu menolong kami dan menuntun kami. Lord, we give You all of who we are. We receive by faith this Christmas meaning, Christmas story that You have come to this earth as Lord and Savior, the promised Messiah. And we want to hold on to that hope, whatever we face in the future, to base our steps on, our life on. We want to be fully dependent on You. And we pray, Lord, that in all that we do, we could do it all for Your glory. Terima kasih ya Tuhan, karena kami dapat berkumpul bersama-sama. Kami melakukan semua ibadah ini, menyerahkannya kepadamu. Kami melakukan dengan tulus hati, semua Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu saja. Karena bagi-Mu lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah perintah Yesus Kristus yang diamanatkan kepada kita. Yesus berkata, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir zaman. Church, this is the command that Jesus has commissioned us with. Jesus said that all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything that I have commanded you. And behold, I am with you always till the end of times. Terima kasih sekali lagi Bapak Saudara sudah bergabung bersama-sama. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan juga nanti tahun baru. Kita ketemu juga nanti masih di hari Minggu, di dalam kebaktian Minggu. Saya mewakili tim pastoral yang hari ini sudah melayani kita semua untuk dari seluruh keluarga kami. Kami mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.